para penikmat drama, apa kabar? Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan nge-review drama Korea terbaru yang berjudul Moonshine. Drama bergenre kolosal romantis ini menceritakan tentang keinginan manusia selama periode hukum larangan alkohol paling ketat dalam sejarah Joseon. Moonshine episode pertama. Di awal video diperlihatkan seorang gadis pekerja keras yang sedang menebang pohon. Lalu dia membawanya ke pasar. Demi mendapatkan imbalan, dia rela mencari cincin di tumpukan kotoran. Walau yang lain pada tak percaya dengan dia, dengan kegigihannya, dia dapat menemukan cincin wanita tersebut dan mendapatkan uang. Ketika seorang pemuda dan pengawalnya kecopetan, mereka sibuk mencari siapa pelakunya. Seketika pencopet berhasil ditangkap, dan ternyata benda berharga yang dicuri hanyalah sebuah patung kecil harimau. Pengawalnya bingung kenapa tuan mudanya ini membawa itu sampai ke Hanyang. Ternyata gadis pekerja keras tadi juga berjualan di pasar. Dia menjual beras dan kacang. Saat preman pasar meminta uang palak jalanan, dia tak terima dan membuka penutup kepalanya. Ternyata dia seorang wanita bangsawan. Saat preman pasar tetap meminta uang pajak jalanan, gadis itu tak terima dan mencoba melawan. Kegaduhan tadi ternyata didengar oleh tuan muda. Tiba-tiba gadis itu mengambil panah milik tuan muda tadi dan dia berkata, jika wanita dilecehkan, hanya ada dua pilihan, yaitu gantung diri atau membunuh kepala pelaku. Tuan muda dan yang lainnya pun kaget melihatnya. Dan tuan muda menepis tangan gadis tadi dan busur panah berhasil ditangkap. Si preman terkesima dengan kejadian barusan dan dia memberikan 2 koin uang yang dirampasnya tadi ke gadis itu. Dengan marah, gadis itu langsung menjambak rambut preman dan menyuruh tuan muda tadi mengambil uang miliknya. Dan rambut preman tadi jadi botak. Tuan muda terus terbayang-bayang gadis tadi yang dia sebut gadis gila. Tuan muda pun juga harus berbesar hati berada di peringkat keempat untuk ujian pegawai kerajaan. 3 besar yang lainnya adalah keluarga petinggi kerajaan semua. Ya, KKN ada di mana-mana. Dan di sini kita baru tahu nama tuan muda tadi yaitu Namyong. Saat yang lain minum soju yang diberikan oleh kerajaan, Namyong tidak meminumnya. Dan hal itu dilihat oleh raja. Dan Namyong menjawab kalau dia berasumsi bahwa ujian belum berakhir. Dan raja bertanya kenapa dia berkata seperti itu. Namyong menjawab lagi karena dengan meminum soju itu bertentangan dengan ujiannya kemarin, yaitu larangan tentang hukum alkohol di negeri ini. Dan raja pun menyetujui pendapatnya Namyong. Dan hanya Namyong lah yang lulus ujian kali ini. Namyong terharu atas pernyataan raja. Kakak Roseo, si gadis pekerja keras tadi, terjerat hutang 100 nyang dengan bandar judi. Roseo langsung bergegas menemui bandar judi itu. Dan ternyata Namyong sedang mengadakan parade syukuran atas kelulusannya. Yang punya ide tersebut si pengawalnya tadi. Namyong bertanya sama pengawalnya itu, berapa biaya yang sudah kau habiskan untuk ini? Dia menjawab, tenang saja, uang bukan masalah. Mari kita rayakan ini semua. Rupanya, bandar judi yang dicari oleh Roseo tadi adalah preman yang ia tarik rambutnya sampai botak. Roseo pun jadi takut melihatnya. Saat mendengar kalau mereka akan mendapatkan 100 nyang, Roseo mengikuti mereka ke suatu tempat dan melihat Sang Mok dan kawan-kawannya masuk dengan kata kunci. Roseo juga mengikutinya dan berhasil masuk. Dan ternyata itu tempat judi dan mabuk-mabukan. Saat Roseo melihat mereka mengumpulkan uang,
dia dikejutkan oleh wanita penjual soju. Lalu dia pun memesan dan kaget kalau harganya mahal. Lantas dia mau membatalkan pesanan itu. Namun ada pria yang mau membayarkan untuknya. Sepertinya dia adalah seorang pangeran yang menyelusup keluar kerajaan. Roseo pun mengucapkan terima kasih. Di meja sebelah ada dua orang pria yang menggosip tentang kerajaan. Dan salah satu mereka menggoda Roseo. Pangeran tadi jadi marah dan lalu memukul pria tadi sampai pingsan. Dan rumah judi tadi jadi ketahuan sama pihak kerajaan. Semua yang di situ jadi panik dan mencoba kabur dari tempat itu. Saat mencoba kabur juga, Roseo menjatuhkan penutup badannya dan tak sengaja melihat uang berserakan. Lalu dia mengambil semua uang yang ada di guci tersebut dengan kain penutupnya tadi. Dan mereka-mereka yang kabur tadi ketemu sama rombongan para adenya Namyong. Pangeran tadi mau meminjam kudanya Namyong dan berani membayar 2 kali lipat. Namyong malah memukulnya dan mengatainya kurang ajar, mencoba mencuri kudanya. Pangeran pun marah dan mengatainya bajingan nakal. Dan tak percaya, Namyong juga menendangnya. Tapi karena takut ketahuan, dia tak menggubrisnya dan menurunkan Namyong dari kudanya, lalu melempar Namyong sampai menimpa Roseo. Sehingga uang yang diambilnya tadi terlempar berserakan. Roseo hanya bengong melihat uangnya diambil orang. Lalu Namyong menuduh Roseo berteman dengan si pencuri kuda tadi dan mengatainya jangan berteman dengan orang jahat, maka kau akan mengotori hidupmu dengan mereka juga. Roseo pun jadi tersinggung dengan ucapan Namyong dan langsung meninggalkannya. Pulang ke rumah, Roseo kaget melihat barang-barang mereka sudah berantakan. Abangnya berkata, ini karena kita tidak bisa membayar hutang per hari sebesar 20 nyang. Rupanya, dulu Roseo kecil diajarkan ayahnya membuat minuman alkohol. Tapi kerajaan mengeluarkan larangan keras untuk alkohol. Meskipun ada larangan tersebut, Roseo tetap mencoba membuat minuman alkohol secara tradisional. Abangnya Roseo menyewakan sebuah kamar di rumah mereka. Ternyata orang yang akan menyewa tersebut adalah Namyong. Saat Namyong mau masuk ke dalam rumah, Roseo ingat minuman yang dibuatnya tadi. Dia berlari mengejar dan ketika sampai, dia melihat Namyong. Roseo langsung menutup pintu dan adegan ala-ala pun terjadi. Pada penasaran kan dengan kisah selanjutnya? Yuk nantikan episode berikutnya ya. Sampai jumpa kembali. See you.